Pendengar, saat ini sudah hadir bersama saya dosen perencanaan wilayah dan kota, Magister Teknik Universitas Bandar Lampung, yang juga merupakan Kepala Pusat Studi Kota dan Daerah PSKD Universitas Bandar Lampung, Ilham Malik. Baik Bang, kita ketahui beberapa proyek pembangunan besar di Provinsi Lampung yang menelan biaya miliaran rupiah terkesan terbengkalai Bang. Salah satunya adalah Terminal Agribisnis Lampung yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai yang berkecimpung dalam konsep perencanaan pembangunan, bagaimana tanggapan Anda melihat keberadaan pembangunan terminal agribisnis ini? Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah Provinsi Lampung berupaya untuk menyediakan fasilitas infrastruktur untuk agribisnis di Lampung Selatan. Namanya adalah Terminal Agribisnis. Tetapi sejak pertama kali ide itu dimunculkan, sebenarnya ide itu menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu adalah bagaimana sih konsep dari agribisnis itu atau terminal agribisnis ini? Apakah konsepnya sebagai hub bagi pergerakan kendaraan dari sentra produksi pertanian yang kemudian dikumpulkan di terminal agribisnis ini, lalu kemudian dibawa ke tempat pemasarannya, ataukah dia punya model lain, misalnya dia sebagai pusat kegiatan perdagangan produksi agro, lalu kemudian orang bertransaksi di sana, berjualan di sana, bertransaksi di sana, lalu kemudian dibawa ke tempat lain yang menjadi lokasi market dari produk-produk agro yang ada di Lampung. Nah, terus terang saja konsep itu masih agak buram dan akhirnya dugaan kita benar bahwa terminal agribisnis Lampung yang di Lampung Selatan itu akhirnya tidak berlanjut, mangkrak, dan bahkan sampai hari ini ya sama sekali tidak pernah diurusi, tidak berfungsi juga. Tapi beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Lampung berencana akan melanjutkan kembali pembangunan terminal agribisnis ini. Apa yang harus diperhatikan jika rencana ini dilanjutkan, Bang Ilham? Nah, beberapa hari yang lalu saya membaca berita bahwa ada keinginan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan juga mungkin melakukan rebuilding dari terminal agribisnis ini. Saya menekankan pada beberapa prinsip. Pertama adalah hendaknya kita memastikan bahwa demand terhadap terminal agribisnis ini memang ada. Jadi untuk apa kita membangun terminal agribisnis? Kalau orientasinya itu adalah PAD bagi pemerintah, maka ini saya kira tidak akan berfungsi dengan maksimal. Karena pergerakan barang dari sentra produksi agribisnis hingga ke market, itu kan sebaiknya sependek-pendeknya, secepat-cepatnya. Tetapi kalau kemudian dia dikumpulkan di hub berupa terminal agribisnis tanpa ada kegiatan transaksional di sana, maka dia menjadi sia-sia gitu, dan bahkan ini menjadi beban baru bagi produksi pertanian kita. Kedua, kalau misalnya kita ingin melakukan kontrol quality dan juga mungkin meningkatkan value ya dari material dari barang agri ini, maka dia seharusnya bukan di terminal agrobisnisnya, tetapi di sentra di mana dia tempat produksi. Jadi bukan dikumpulkan di sana produksinya, tetapi ketika para petani memproduksi produk agribisnis ini, mereka sudah memiliki standar quality dan juga mungkin pengemasannya. Jadi ada standar kualitas produknya itu sendiri dan juga standar pengemasannya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin terus mengembangkan terminal agribisnis, maka mungkin ini yang perlu dikembangkan adalah semacam pasar tani ya, semacam pasar tani. Tapi ini adalah sebuah pasar produk agribisnis. Semua produk apapun yang ingin dijual oleh para petani yang belum ada pelanggannya misalnya, maka mereka bisa berdagang di terminal agribisnis ini. Tetapi perlu dihitung apakah ini efektif bagi para petani, apakah ini hanya sebagai ruang pamer yang kemudian nanti para calon pembeli datang, lalu pembelinya tertarik dengan produk yang mereka miliki, lalu kemudian mereka datang ke sentra pertanian di mana tempat barang itu diproduksi. Ataukah
apa gitu. Dalam artian keberadaan terminal agribisnis ini dalam pandangan Bang Ilham tetap tidak akan dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang dan masyarakat atau seperti apa? Memang keberadaan terminal agribisnis ini perlu dikaji betul apa sih urgensinya, apa sih kegunaannya. Mungkin ini baik bagi PAD daerah, tetapi bagi para petani, para pengusaha angkutan produk agro mungkin ini tidak. Sebab kan kita tahu bahwa sampai hari ini banyak produk pertanian kita langsung dari sentra produksinya dibawa langsung ke Jakarta misalnya. Nah, jadi orientasinya apa, tujuannya apa, dan ini yang menentukan fungsinya apa dan urgensinya apa. Ini harus dikalkulasi betul, sebab begini ya, kita sangat berharap bahwa setiap pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi, kan ini kalau bisa berdampak baik bagi kegiatan ekonomi daerah. Nah, kalau misalnya keberadaan terminal agro ini malah memberatkan ya kegiatan ekonomi, maka menurut saya tidak diperlukan. Kalau memang ingin melakukan kontrol quality, dia bukan di terminal agro. Kalau kita ingin memamerkan dan menjual produk-produk pertanian, dia juga bukan di terminal agro, tetapi di sentra-sentra tempat produksi agro itu berada. Nah, jadi kita jangan sampai salah kalkulasi. Dalam artian juga Anda menolak, Bang Ilham, tentang rencana pemerintah untuk melanjutkan pembangunan terminal agribisnis ini. Saya bukannya menolak keberadaan pembangunan terminal agro, tetapi orientasinya apa? Sebab kalau ini dipaksakan, maka akan ada puluhan miliar lagi yang dibenamkan di bangunan yang tidak berfungsi. Jadi nanti akhirnya mubazir, mangkrak lagi, dan akhirnya banyak pihak yang menjadikan pembangunan terminal ini sebagai bancakan. Jadi ada banyak hal lain yang bisa kita bangun, yang bisa kita gunakan anggaran kita itu untuk membangun hal-hal lain yang lebih urgent, dan karena itu studi kelayakannya harus betul-betul valid. Jadi bukan sekedar studi kelayakan, harus ada betul demand and supply-nya, lalu operasional dan manajemennya juga harus bagaimana, harus jelas. Jika tidak, maka akhirnya kita akan banyak bangunan-bangunan yang tampaknya megah, yang tampaknya penting, tetapi malfungsi alias tidak berfungsi dan lama-kelamaan mangkrak karena tidak ada yang menggunakannya. Kita punya terminal terminal tipe A di di Terbanggi, lihat sendiri. Luar biasa sekali isunya dulu, dikatakan demand-nya tinggi bla bla bla, tapi ternyata sampai hari ini mangkrak. Kalau memang mau membangun terminal agri, ya bisa saja dibangun di Lampung Tengah, sebab banyak produksi pertanian di sekitarnya itu yang membutuhkan tempat pengepulnya. Nah, mungkin di situ tempatnya pengepulnya. Tetapi dugaan saya kalau ini dibuat pengepulan semacam itu, malah membuat harga menjadi tidak kompetitif. Cost production-nya menjadi tinggi, cost transportation-nya juga menjadi tinggi, dan akhirnya membuat petani akan meninggalkan terminal ini, tidak akan menggunakannya. Akhirnya ratusan miliar atau puluhan miliar uang yang digunakan untuk mengembangkan terminal agro ini menjadi sia-sia. Terakhir Bang, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan rencana pemerintah melakukan pembangunan kembali terminal agribisnis ini? Jadi saya minta tolong betul kepada semua pihak agar tidak terburu-buru menyatakan dukungan terhadap terminal agro ini, karena kita harus kalkulasi secara objektif, bukan karena ada dugaan-dugaan yang atau hipotesis tanpa ada analisis yang kuat. Terima kasih. Saudara pendengar, demikian tadi wawancara singkat kami dengan dosen perencanaan wilayah dan kota Magister Teknik Universitas Bandar Lampung yang juga merupakan Kepala Pusat Studi Kota dan Daerah PSKD Universitas Bandar Lampung, Ilham Malik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.